Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali setiap harinya kita sore-sore jam 4 kita akan ngobrol di podcast Aksi Nyata dengan beragam tema. Dan tentunya dengan bahasan yang menarik apalagi jelang pemilu biar anak-anak muda makin paham dengan peta politik dan demokrasi kita. Dan juga mengenal beragam calon legislatif dari Partai Perindo. Senang sekali ada Herjunot Syaputra. Dan seperti biasa teman-teman boleh nonton kita di banyak platform mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Semuanya Partai Perindo, gampang banget, tinggal dipilih mau nonton di mana. Ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Dan silakan, jadi ada kurang lebih 10 platform teman-teman bisa menyaksikan podcast kita setiap harinya jam 4 sore. Nah, tema hari ini menarik sekali karena kita bicara mengenai bagaimana peternak lokal ya, khususnya sapi, dan juga program yang katanya ada susu gratis. Nah, ini kenapa kita bahas, tentunya hal-hal seperti ini perlu kita bahas, kita bawa ke publik biar ada kritikan, biar ada juga sesuatu yang membangun apakah ini kebijakan yang tepat atau mungkin banyak merugikan orang. Nah, itu tema kita hari ini yaitu impor sapi demi program susu gratis bikin peternak lokal menangis. Nah, untuk membahas ini sudah kehadiran ya narasumber kita Ketua Bidang UKM dan juga Koperasi DPW Partai Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 3. Ada Bapak Dr. Haji Joni Rolindrawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, salam persatuan. Salam persatuan. Terima kasih Pak Joni sudah hadir ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ya dapilnya. Dekat juga. Bogor Cianjur ya Pak ya? Iya, Bogor Cianjur. Sejauh ini bagaimana Pak aktivitas? Karena kan kita sudah hampir 1 bulan lagi nih. Iya betul, jadi emang lagi kenceng-kencengnya ini ya. Betul ya, karena memang sisa waktu masa kampanye sampai hanya tinggal sisa berhitung minggu ya. Betul sekali. Berhitung minggu. Dapilnya Bapak tadi kita ngobrol sebelum off air ya, tadi on air Bogor, Kota Bogor dan Cianjur. Di dua itu ya Pak. Lumayan medannya Jawa Barat tuh lumayan besar ya Pak ya. Betul, salah satu lumbung suara yang terbesar di tanah air. Nah, kalau bicara tadi padat, berarti sudah ketemu dengan konstituen, apa yang dibahas kebanyakan Pak? Beragam. Jadi tentu mereka sampaikan keluhan-keluhan yang ingin ditampung. Kebetulan juga dulu waktu saya menjabat juga kan ini hanya kembali saja gitu kan. Nah, dulu 2014-2019. Jadi sebagian dari mereka juga sudah mengenal saya. Gitu. Kalau kita bicara bahasan Pak, yang ketika Anda bertemu dengan teman-teman kita di lapangan, apa bicara infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang mereka highlight? Kesehatan memang walaupun sudah ada BPJS kesehatan, tapi kepemilikan mereka itu masih kalau dibilang sedikit mungkin sekitar mungkin 5-60% barangkali ya, karena setiap kali saya bertanya, setiap bertemu, karena saya pernah di Komisi 9 dulu, jadi selalu nanyakan sudah punya kartu BPJS kesehatan belum, banyakan yang belum gitu. Kenapa belum? Nah, beragam. Ada yang dulu mengiur sebagai peserta penerima upah misalnya, terus mereka berhenti bekerja, terus kan tidak dapat bayar PBI, penerima bantuan iuran. Nah, itu juga jadi akhirnya kepesertaannya itu terputus. Ada juga yang peserta mandiri yang dulunya ada usaha, kemudian bangkrut usahanya, itu juga mereka mengurus untuk PBI, harus melunasi dulu tunggakannya gitu. Nah, itu yang permasalahan mengenai kesehatan. Semoga nanti bisa diperjuangkan ya Pak ya. Iya. Dan sekarang ini kan salah satu hal yang sangat urgent ya kalau kita bicara kesehatan. Betul, sangat mahal ya. Sangat mahal. Jadi ini kebutuhan rakyat yang memang selain pendidikan ya Pak, kesehatan tadi menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai program yang banyak juga dinamika Pilpres kan luar biasa ya Pak. Debat ketiga kemarin juga waduh seru sekali. Nah, kalau bicara mengenai ada satu wacana seperti susu gratis gitu ya, makan siang gratis termasuk juga susu gratis. Ini banyak yang mengkritik ketika kita bicara mengenai pengadaan ini. Yang ya saya baca ternyata rencananya ada sapi pra impor ya dari India, dan setahu saya juga kita masih larang impor ya untuk India karena ada penyakit kuku ya dan mulut. Itu juga saya bertanya-tanya juga sebagai publik. Kalau dari Pak Joni sendiri melihat susu gratis ini bagus niatnya, saya setuju karena kan susu juga salah satu tumbuh kembang anak ya, stunting juga. Betul, tapi ada
kekurangannya di sini. Kalau Pak Joni melihatnya gimana program ini? Program susu gratis itu bagus memang kan ya. Hanya saja saya juga sempat baca-baca di data BPS ya. Jadi ketersediaan sapi perah itu kan baru kurang dari 600.000 ekor memang. Baik. Nah itu saya kira bisa diintensifikasikan gitu ya. Apa namanya, jangan import sapinya lah. Mungkin kalau untuk inseminasi itu saya kira juga lebih tepat gitu ya. Karena juga mungkin dari segi neraca perdagangan juga kita tidak terlalu mengeluarkan banyak devisa kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sampai kita impor sapi itu bukan pilihan yang bijak ya Pak, karena kan ya sempat disebutkan bahwa kalau ini program dijadikan direalisasi akan mengimpor sapi. Nah, ini kalau Anda mendengar kata mengimpor berarti itu bukan pilihan sebenarnya. Iya, masih ada cara lain, masih ada cara lain. Apakah inseminasi lebih mudah gitu kan? Jadi sapi-sapi betina di kita juga kalau 600.000 itu kan bisa, saya kira bisa dilipatkan gitu ya. Kalau memang ada intensifikasi ya, seperti itu. Walaupun saya bukan ahli peternakan, tapi kalau dilihat dari bumi kita gitu ya, apa sih yang tidak ada di kita aja, dari mulai ketersediaan pangan, apakah hijauan daun rumput atau segala, maupun konsentrat yang pakan utamanya si sapi perah itu, saya kira kita bahan bakunya memadai gitu. Nah kalau tanggapan dari petani peternak sendiri, kita tahu bahwa mereka tentu menentang karena merugikan katanya peternak lokal. Anda sepakat dengan ini bahwa ketika ada kebijakan misalnya mengimpor, pasti peternak lokal yang akan menderita ya Pak? Tanggapan Anda Pak? Iya betul, artinya apa namanya, peternak kita itu yang saya baca itu sudah ada sekitar 22.000 itu yang di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau dilihat dari populasinya 600.000, satu orang itu bisa merawat 45 sapi. Itu saya kira butuh 120-an ribu peternak gitu ya. Nah itu apa namanya, mereka ini berharap si anak sapinya itu, pedetnya itu kan ya, pedetnya itu bisa dirawat, dibesarkan oleh mereka, dan juga nilai tambah dari usaha masyarakat itu akan bertambah karena nilai pedet akan didewasakan itu lebih besar gitu kan, daripada misalnya dibandingkan dengan kalau impor. Seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya kalau kita lihat susu ya gratis ya bagus, tapi ketika kita bicara mekanismenya dengan mengimpor itu bukan pilihan yang tepat ya Pak ya. Apalagi yang bicara ini bukan hanya ya kita masyarakat biasa, peternak pun sudah memprotes kalau sampai nanti diimpor, karena mereka pasti dirugikan. Dan plus tadi kata Pak Joni, sebenarnya kita bisa ya Pak, bisa banget ya. Ya bisa banget ya. Di kita sekolah-sekolah pertanian, peternakan itu di tiap provinsi ada. Saya kira kalau risetnya saja diperbaiki, tergantung juga tentu ke apa namanya, politik anggaran. Politik anggaran, bagaimana riset kita diperkuat gitu ya. Saya kira sangat bisa sebenarnya kalau kita ya produce sendiri susunya, dan tadi kalau ya tujuannya seperti, tapi lagi-lagi kita cuman ingin membandingkan, membedah dari perspektif kita masing-masing ya Pak. Nah kalau kita bandingkan dengan program kerja Pak Ganjar Mahfud, ini kan banyak sekali menitik beratkan kesejahteraan petani, peternak, bahkan nelayan ya Pak. Bagaimana Pak Joni membandingkan program Pak Ganjar Mahfud yang memang kalau kita lihat sangat locally proud sekali, memanfaatkan semua yang ada di lokal tanpa tadi mengambil opsi ya yang di luar lokal. Bagaimana Anda membandingkan ini Pak? Kebetulan saya pernah menghadiri beliau Pak Ganjar di IPB ya. Acara IPB waktu itu betul ya. Beliau memaparkan bahkan menantang profesor-profesor itu lah gitu. Apa Pak katanya? Jadi mereka kan punya buku putih. Si IPB itu mengeluarkan buku putih gitu kan. Walaupun saya belum membaca, hanya sepintas isinya itu disampaikan. Ya itu program-program Pak Ganjar itu sebetulnya yang ada di buku putih itu. Gitu. Seperti itu. Jadi memang bisa dilaksanakan oleh oleh
para pelaku usaha di kita lah, termasuk juga yang menulis itu kan memang para pakar gitu kan ya. Jadi yang tulisan itu ya tinggal membuktikan saja gitu, dilaksanakan program-program yang ada di buku putih itu ya. Dan kalau kita bicara programnya Pak Ganjar dan Mahfud, berarti sudah jelas ya Pak bahwa ada menitik beratkan tadi kesejahteraan petani, nelayan lebih di ini maritim, soalnya waktu itu agro maritim disebut, lebih dibahasnya. Jadi gitu kalau publik ataupun ya pemilih bisa membandingkan ya bagaimana sebenarnya Pak Ganjar memang sangat fokus ya dengan kesejahteraan kita dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri ya Pak ya. Iya betul. Menarik. Nah Pak, satu mungkin Pak kalau kita bicara mengenai program pro rakyat yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud, ada hal lain tidak yang ingin Bapak sampaikan agar ya anak muda, pemilih milenial lebih paham lagi bahwa memang yang dititik beratkan oleh paslon 3 ini luar biasa karena tidak hanya bicara mengenai pendidikan, kesehatan, tapi ada juga program-program pro rakyat sendiri. Bagaimana? Ya program-programnya itu memang bisa direalisasikan, bisa saja misalnya program itu bagus, tapi ngawang-ngawang kalau bahasa dapil saya itu tidak membumi. Nah sementara yang Pak Ganjar itu memang bisa dilaksanakan gitu. Ya. Plus juga tadi titik beratnya tadi ya Pak ya, rakyat ya Pak ya. Ada hal-hal yang memang kita bisa lakukan tanpa mengimpor atau tanpa merugikan yang sudah ada ya Pak ya, Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Satu mungkin Pak untuk konstituen di Bogor Cianjur, apa yang ingin disampaikan Pak? Oh iya, monggo. Saya berkeliling selama beberapa minggu ini dan mungkin juga nanti saya akan temui lagi mulai besok lagi ke dapil. Tentu saya berharap kita majukan Partai Perindo supaya bisa lolos ke Senayan, melampaui batas ambang atau parliamentary threshold gitu. Ya. Baik, Pak Joni, terima kasih untuk bincang singkatnya dan juga tadi perspektifnya terkait peternak, ya, nelayan dan juga petani, bahwa kita memang harus tadi punya kebanggaan terhadap lokal produk dan juga kalaupun kebutuhannya ada harusnya memang yang diberdayakan yang di dalam ya Pak ya, bukan mengimpor seperti itu. Nah teman-teman, sebelum saya tutup Pak Joni, ini berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, ini relate banget dengan obrolan kita yang juga merupakan value dari Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke websitenya di sini. Yes, one click away, gampang sekali. Dan juga untuk aplikasinya di App Store dan Play Store, silakan di scan QRIS yang berikut ini. Alright, terima kasih sekali lagi Pak Joni. Sama-sama. Ya. Selamat bekerja untuk 1 bulan ke depan, luar biasa. Menjelang 14. Doa yang terbaik untuk Pak Joni dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin maju dan sukses untuk Indonesia sejahtera. Amin. Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh